Kembali lagi bersama kita di sesi ngarang. Halo guys, kembali lagi bersama kami di sesi kita. Ahai. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat cowok banget ya. Cowok banget, gentle banget. Kita ngebahas apa, Res? One Piece. Nah, itu dia. Kalau disuruh salah satu karakter One Piece yang paling lu suka apa? Banyak sih. Cuma kalau satu ya susah. Mungkin Ya, susah. Lu apa dulu? Gue sih kalau disuruh pilih karakter sih nggak bisa sih ya. Tapi kalau disuruh pilih buah iblis, tahu kan mau ngambil yang mana? Oh iya. Pasti yang menghilang. Wah, jadi kayak Sanji banget. Tadi lu pilih Sanji tuh. Jadi kayak Sanji. Sama kayak Red Sweet ya, dia bisa. Ngomong-ngomong One Piece, hari ini kita akan membicarakan beberapa teori yang terdapat di dalam One Piece. Yang pertama apa, Res? Yang pertama teori yang mengatakan bahwa Monkey D. Dragon adalah pengguna buah iblis angin. Lu percaya nggak sama Kalau teori gue itu? percaya. Kenapa? Karena pas waktu di kapan sih yang waktu Luffy ketemu Smoker Di Lagueton. Nah, Logueton. Pas Dragon datang hujan. Yes. Terus pas ada perang dulu juga, apa sih nama perangnya lupa. Oh, yang Pas di ada Sabu Dragon. gitu. Nah, pas ada Dragon pokoknya hujan juga. Karena berarti gue yakin ini dia punya kekuatan angin atau udara gitu yang bisa ngegerakkan apa kayak gitu. Ya boleh. Itu alasanmu itu doang. Iya, alasan gue sih itu. Kalau gua sih nggak setuju ya teman-teman. Gua lebih setuju ketika Monkey D. Dragon ini emang pengguna buah iblis naga asli ya. Kan Kaido ini kan sebenarnya buah iblisnya buah iklan kan. Uowonomi tipe Ikan. Iya ikan. Dia buah iblisnya ikan tapi Ikan koi. tapi bisa Ya berubah menurut jadi legenda, naga. ya menurut legenda Cina ada yang kayak itulah koi Ya berubah pokoknya jadi ketika naga. dia bisa melewati suatu sungai Iya. itu bisa berubah jadi naga. Hmm. Tapi gua ya itu kan tadi mengatakan bahwa dari teori situ menyatakan bahwa buah iblis Zoan naga asli itu belum ada. Ya. Dan mengenai angin tadi, gua percaya bahwa ada yang namanya buah iblis naga yang bisa mengendalikan angin. Oke. Satu. Ya, Yang bisa kedua, sih, yang bisa kedua sih. ya. Untuk soal kenapa hujan bisa terus turun hujan, turun petir, oke. itu bisa jadi kekuatan dari haki. Karena ketika misal ini si Shanks waktu lawan Whitebird di kapalnya itu, waktu menghentikan Oh iya. itu kan Yang tiba-tiba awan kebelah. enggak awalnya tiba-tiba jadi gelap tuh. Karena itu ada dua haki gede ketemu. Terus yang kedua Oke, waktu oke, Kaido lawan Big Mom Menarik, di menarik. Onigashima itu kan Apa kapan pas apa? Kaido sama Big Mom yang gelut itu di Onigashima. Iya. Kan tiba-tiba awalnya juga kayak gitu. Jadi kayak terbawa dua arah dulu, dua arus dari dua haki yang berlawanan. Iya sih, tapi kayak nggak ngeluarin Iya, benar. hujan nggak sih? Gak mengurangi. Ya itu makanya gue percaya bahwa dia tuh dragon ini memiliki buah iblis naga yang bisa mengendalikan cuaca. Iya. Ada angin, hujan, petir kan tiba-tiba ada petir karena waktu Masuk akal sih. nyelamatin Iya. si Luffy. Masuk akal sih kalau tipe Zoan naga ya, Iya kan? bisa jadi. Dari kapalnya aja naga, bro. Oh iya. Iya, kapalnya dragon itu kan Gue naga. nggak terlalu merhatiin sih kalau kapalnya. Tapi bisa juga angin sih ya, itu sih masih Iya, masih bersinggungan lah sebenarnya angin Masih- sama yes. naga ada hubungannya sih. Nah, itulah. Itu yang teori yang pertama ya. Iya. Yang kedua ini kita mungkin ngobrolin soal White Blackbird, si Kurohige, si Marshall the Teach, Teach. yes. Marshall the Teach. Ya dia ini Oh, ini seru nih, ada seru nih. ada banyak teori sih, tapi Iya. lu dulu deh teori yang lu percaya tuh yang mana? Teori yang gue percaya kalau pokoknya si Teach ini jadi bahan percobaan, jadi ada 3 orang digabungkan dalam satu tubuh gitu. 3 orang jadi dalam satu Iya. tubuh. Karena kalau menurut Marco kan, ya emang Yes. struktur tubuhnya aneh. Iya. Terus dia di juga perang bisa Marineford kan. terus dia juga bisa
makan buah iblis lebih dari satu. Ya Yami Nomi sama Iya. Kura-Kura Nomi. Mm-mm. Oke. Ya kalau gue sih itu. Kalau Itu. menurut lo? Ya sebenarnya mirip sih sebenarnya soal subjek penelitian ya, tapi gue lebih setuju ketika dia itu emang dulu waktu kecil kan ada cerita masa lalunya si Marshall Ditch itu, dia tuh digambarkan sebagai anak kecil yang kasihan gitu. Iya. Dan dia digambarkan ketika dalam suatu komik kan, ini si Oda pernah ditanya tolong gambarkan si Chibukai ketika masa kecilnya. Dan itu digambarkan kalau si Blackbird pada waktu kecil tuh kasihan banget dan dia sedang berada di tengah-tengah salju. Nah di salju itu lu ingat ini nggak, waktu time skip Frankie kan diterbangkan ke suatu pulau yang menjadi masa kecilnya si Dr. Vegapunk. Di situ kan cuacanya salju doang tuh. Oh iya. Nah dari situ gue kepikiran bahwa dulu Kurohige pernah jadikan sebagai subjek penelitiannya Dr. Vegapunk di pulau itu, pulau masa depan. Karena pas Oda ngegambar pas dia waktu kecil dalam ini salju gitu suasananya. Kayak suasananya muram salju gitu, dingin gitu. Di situ gue percaya bahwa si Dr. Vegapunk itu juga memberikan suatu percobaan pada orang itu, si Kurohige ini. Kurohige itu Blackbird ya teman-teman, itu bahasa Jepangnya aja. Jadi bisa jadi sih. Tapi gimana kalau dia dia diberi ternyata ini, dia sebenarnya sama lu, dia tapi bukan 3 orang ya. Enggak. Gimana kalau ternyata si Oda Sensei itu ngegambar kalau dia lagi di salju tempatnya Chopper? Ya bisa aja. Cuman kan teori gue ya ini sebenarnya masuk. Oke, Jadi masuk. si Vegapunk ini bereksperimen kepada Kurohige, Ya. dan si Kurohige ini diberikan suatu penelitian agar dia tuh bisa makan lebih dari satu buah iblis. Ya. Karena benar sama apa yang kata lu tadi, kalau tubuhnya Kurohige itu memiliki struktur yang berbeda. Ya, Sehingga kata Marco. Dan ya itu, dan gue percaya bahwa dia bisa makan 2 buah iblis karena struktur tubuhnya udah diubah sama Dr. Vegapunk. Terus ada juga nggak sih teori dia yang lain? Yang ini Kayak apa? Makan buah iblis. Cerberus. Ya. Ya, jadi ada teori yang mengatakan bahwa dia tuh makan buah iblis Zuan tipe Cerberus atau Cerberus apa sih? Cerberus ya, pokoknya anjing berkepala 3. Ya. Sehingga itu juga yang soalnya itu juga yang menjadikan bahwa si Kurohige ini benderanya itu berlambangkan 3 kepala. 3 kepala. Itu dikatakan bahwa yang pertama dia emang pernah makan buah Cerberus, buah Zuan tipe Cerberus anjing berkepala 3. Yang kedua makan buah Yami Nomi, yaitu yang buah gelap dark. Iya. Yang ketiga makan Kura-Kura Nomi. Ya. Yaitu kepala 3. Kayak gitu sih, yang ada teori yang kayak gitu. Sebenarnya 3 teori itu berhubungan sih semuanya, kayak Vegapunk, terus 3 orang, terus sama Kerberos. Sebenarnya bisa berhubungan sih. Maksudnya berhubungan dengan lambangnya. Iya. Dengan lambangnya. Ya benar Iya kan? Ya benar banget sih itu. Lambang bajak lautnya ada 3 kepala tengkorak gitu. Dan 3 kekuatan juga. Iya. Ya, tapi tetap tunggu aja sih dari Oda Sensei ya kan. Masih Kita lama. dulu udah kayak yakin banget kan si Kaido itu makan buah iblis naga. Iya, tapi ternyata ikan koi. ikan koi. Iya guys. Yang ketiga itu Shanks. Wah, Shanks nih. Orang paling Banyak sih misterius sebenarnya teori di tentang One Shanks, Piece. tentang kekuatannya lah atau apanya lah, tapi di sekarang ini kita mau ngebahas tentang apakah Shanks ini Baik atau baik jahat. atau jahat. Lu dulu deh Lewis. Kalau menurut gue dia nggak baik, dia nggak jahat, jadi netral. Tetapi dia termasuk salah satu Tenryubito. Kenapa gue ngebilang dia Tenryubito? Kenapa? Karena dia dipanggil ke Merijo Marijoa. Yes. Dia kan dipanggil ya kan? Enggak dipanggil. Ya ketemu Gorosei itu kan? Iya, Dia yang datang sendiri. Dia emang pengen ngajak ketemu sama Gorosei. Woi, Gorosei, gue mau ketemu. Iya, itu maksudnya. Ya, pokoknya ya kayak gitulah. Dan kenapa Gorosei mau? Nah, maksudnya. Ya kan? Bisa Jadi kan? Bisa. Kalau dia salah satu anggota dari Yubito. Bisa jadi. Kalau kayak ada Flamingo kan mantan. Yes, dia emang Doflamingo emang keluarga yang bikin Tenryubito. Iya. Bikin kerajaan world government itu. Itu Kalau- aja. Itu aja sih kalau gua. Kalau lu? Kalau gue sih masih pro kalau dia tuh baik ya teman-teman. Bisa sih dia baik, cuman kalau gue lebih percaya kalau itu netral. Ya bisa netral tapi lu lebih menjurus ke baik.
karena nih awalnya diceritakan bahwa dia tuh ketemu sama Luffy di desa Fusa ya, desa di es Blue gitu kan. Terus dia digambarkan bahwa orang yang baik, jenaka dan lain sebagainya. Iya. Terus ingat juga ini waktu flashback ya, si siapa namanya, tangan kanannya Roger siapa, Rayleigh. Rayleigh itu kan kayak diceritakan bahwa si Shanks tuh cerita dengan sangat hati yang sangat senang dulu. Iya. Aku mengorbankan tangan kananku ini untuk generasi, tangan kanan atau kiri ya? Tangan kiriku ini untuk generasi baru. Jadi kan emang benar-benar kayak dia emang pengen melanjutkan semangat dari Roger kepada orang baru untuk menentukan langkah dari One Piece ke depannya kan seperti apa gitu. Sebenarnya kalau Shanks terlalu banyak teorinya sih ya. Karena dia tuh orang yang paling misterius. Misterius sih. Yang lain udah ditunjukin kekuatannya, cuma dia doang yang belum. Dan terus dia terlalu kayak orang nganggapnya kayak, ini pasti kuat nih, ya kan? Iya. Dan belum tahu juga kan. Dan anehnya, yang pas perang di Marineford, pas datang dia kenapa langsung berhenti? Itu aneh juga gak sih? Aneh juga sih. Kan? Aneh juga itu sih. aneh Soalnya si Sengoku tiba-tiba mengikuti perintahnya. Iya, itu dia. Thanks. Ya itu juga sih. Cuman kok masih mengganjal kalau dia antek-anteknya pemerintah dunia gitu loh. Mungkin bukan antek-antek sih, mungkin lebih ke Tenryubito atau gimana gitu kan. Naga langit lah kalau bahasa apa? Indonesianya. Celestial Dragons kayak gitu. Wah, seru sih One ya. Piece itu emang nggak terduga teman-teman. Awalnya yang kita ngerasa bahwa dia itu baik, ternyata jahat. Karena dia itu punya kekuatan ini, ternyata ini. Ya kayak gitulah. Kita tuh sering dipermainkan sama Ichiro Oda ya. Ya semoga Ichiro Oda sih sehat-sehat selalu ya. Anjing Amin. nunjuk kamera. Ada kamera ada 2 nih. Tapi satu lagi mati. Artinya bisa. Ya gitulah ya. Pokoknya sehat-sehat aja terus. Jadi teori-teori yang ada di Google yang bertebaran banyak gitu jadi nggak ada gitu. Jadi udah selesai. Udah semua dijelaskan dengan detail, dengan rapi, dengan tanpa paksaan, tanpa apapun. Ya itu sih yang bisa kita ceritakan sekarang ya. Tapi kedepannya mungkin bisa kita obrol lagi nih One Piece nih. Karena banyak hal yang masih bisa kita bahas, banyak teori, banyak konspirasi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dari kita. Semoga kembali lagi bersama kita di teori-teori selanjutnya. Dah.